Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bi taqwallah. Para hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini kita gembira. Bahkan gembira ini disuruh oleh Allah. Agar kita gembira dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih mulia dari apa yang kita kumpulkan. Ingat, hari ini jangan ada sedih di antara kita. Memang kita rindu. Kalau bulan-bulan seperti ini tahun-tahun yang lalu, di sebelah kita ada Sahibul Maqam, Habib Hasan beserta keluarganya. Memang rasanya lebih gembira. Karena apa? Ada hubungan tali kepada Allahnya lebih jelas. Oleh karena itu Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa gudu ma'as-shadiqin. Duduk itu penting. Anda duduk sama siapa? Itu menentukan. Oleh karena itu ada orang yang duduknya sama Rasulullah. Siapa itu? Sahabat. Ada yang masuk neraka? Tidak. Siapa yang duduk sama orang baik? Dia sama. Sahabat itu surganya sama dengan Rasulullah. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama yang dicintai. Hari ini kita duduk. Dengan siapa? Yakin. Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ragu. Tergantung semua ini apa? Kepada diri kita masing-masing. Tinggal kita sejauh mana mengingat beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus Rasulullah ini kecuali untuk membagi. Rahmatnya Allah itu maha besar. Yang bagi siapa? Rasulullah. Tinggal sekarang siapa bagian yang dapat besar? Yang paling sayang sama Rasulullah. Sayangnya sejauh mana? Tidak ada yang tahu, masing-masing hanya dirinya dengan Allah dan Rasulnya. Allah sendiri yang maha kuasa. Dialah Khalik yang menciptakan segala. Tidak ada yang terbandingi dan tidak sama. Pencipta ini memberitahu. Kalau kamu ingin aku cintai, siapa yang nggak ingin dicintai oleh yang menciptakan? Semua, siapapun. Pasti akan nyebut Allah. Allah sendiri bilang, kalau kamu mau cinta aku, cintai Rasulku. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu cinta, menyayangi, nggak usah tanya, seluruh dosamu aku hapus. Dan aku, Allah, akan mencintai kamu. Subhanallah. Syaratnya apa? Mencintai Rasul. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat selanjutnya, surat 3. Tadi ayat 31, sekarang 32. Kalau kamu cinta dengan aku, Allah, tetapi kalian tidak cinta dengan nabiku, kafir kalian. Subhanallah. Apa kalian nggak dengar ini ayat? Dengar. Tetapi ada yang bisa memahami, ada yang tidak bisa memahami. Ada yang tahu ilmunya, tahu, tapi belum tentu bisa mengambil hikmah. Tidak bisa menggunakan dzauq, perasaan. Bayangkan yang kuasa memberitahu demikian. Tapi yang nerima beda-beda. Kemudian kita dengarkan apa dikatakan Rasulullah. Hai saudaraku, ajarkanlah kepada anakmu itu 3 aja.
Apa? Mencintai aku. Kemudian aku tidak akan bisa aku mencintai kalian kecuali kedua. Kalian mencintai keluargaku. Kemudian bagaimana kalian mencintai keluargaku? Dari Al-Quran. 3. Dari Al-Quran jelas siapa dzurriyyah Rasulullah. Siapa Rasulullah? Kenapa kau harus mencintai? Karena Allah mengatakan sesungguhnya di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Terdapat suri teladan yang sempurna. Kenapa Allah mengatakan sempurna? Diciptakan Rasul. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi, segalanya belum. Kecuali aku diciptakan dari nurnya. Dikatakan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Setelah itu apa? Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan. Ketika sahabat berjalan bersama Rasulullah, siang-siang kena matahari. Mereka pasti punya bayangan. Sahabat lihat kok kita semua punya bayangan. Kenapa Rasulullah tidak? Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah kok nggak ada bayangnya? Rasulullah tersenyum. Bagaimana matahari sanggup menyinari aku? Karena matahari diciptakan dari nurku. Subhanallah. Coba pikirkan. Sehingga seperti kita sekarang bawa baterai, siang-siang kita menyinari matahari. Bagaimana? Di sini kita melihat. Kenapa sampai Allah jadikan demikian? Oke, ada di antara kita. Coba kita lihat anak-anak Ciganjur. Semuanya, kita yang hadir di sini. Tiap hari hobinya apa? Ngeluh. Ya Allah, gue lagi nggak ada duit. Ya Allah, gue lagi barusan dimarahin sama istri lagi. Wah, anak gue caci maki. Keselin semua. Susah ini, ngeluh. Ketahuilah. Apa kata Rasulullah? Semua yang kalian ini susahkan, aku sudah minta sama Allah supaya kesusahannya separuh diserahkan dulu kepadaku. Rasulullah itu pernah dicaci maki istrinya. Jadi kalau ada kalian, Ustadz Yusuf CS, ada yang dicaci maki istrinya, luslah dada. Ya Allah, ini separuh sudah diambil Rasulullah. Rasulullah dicaci maki sama istri. Iya. Bayangin. Kita melihat istrinya Rasulullah apa? Mecah piring. Marah di depan Rasulullah. Istrinya Rasulullah. Oleh karena itu kalau Mbak Lestari barusan mecah piring, masuk penuh nggak boleh marah. Rasulullah udah lebih dulu. Sudah diambil itu separohnya. Jadi kalau kalian susah, ingat Rasulullah. Pasti kalian, oh Rasulullah lebih berat. Apa yang belum dialami Rasulullah? Apakah Rasulullah nggak sayang? Justru sayang sama Rasulullah. Karena apa? Dia dijadikan contoh suri teladan. Ada orang yang lebih miskin dari Rasulullah. 3 hari 3 malam nggak makan. Ada di antara kalian? Nggak ada. Ada yang lebih kecil rumahnya dari rumahnya Rasulullah? Nggak ada. Bahkan rumahnya Rasulullah udah kecil, wah, berangkat ke Madinah, diambil sama orang rumahnya. Apakah dia pulang diminta lagi? Tidak. Anda mau cari contoh apa di dunia ini? Oke, kemarin orang pada Ciganjur, ya Allah, ada yang ngelamar istrinya ditolak. Masya Allah, rasanya mau bunuh diri. Rasulullah sudah pernah ngelamar anak orang ditolak. Jadi apa yang kita sedihkan, itu sudah diikuti Rasulullah. Dan sudah diambil alih oleh Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah katakan apa? Sabar ya nak, sabar. Semua yang kamu alami itu ingat aku. Kalau kamu ingat aku, kamu akan senyum. Apa yang Anda sebutkan, apa yang Anda sedihkan, silakan kalian sampaikan semuanya.
Semua sudah dialami Rasulullah. Diusir, pernah. Kurang apa lagi? Padahal yang mendamaikan orang seluruh Mekah, mau perang, didamaikan Rasulullah masih kecil. Gedenya malah dia diusir. Lah kalau Anda kan pasti ngedumel. Tapi Rasulullah malah senyum. Dilemparin batu, sampai berdarah, sudah. Giginya patah, sudah. Dipanah, sudah. Apa yang belum dilakukan oleh Rasulullah? Yang dialami Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, hei umatku, sesungguhnya orang yang dicintai Allah, yang diuji oleh Allah. Semakin besar ujiannya, semakin dicintai Allah. Dan ketahuilah yang paling besar ujiannya adalah aku, Rasulullah. Setelah itu para Rasul yang lain, para Nabi, para khalifah, para orang aula alim. Seterusnya. Jadi kalau kita nih sedang diuji oleh Allah, jangan keburu ngedumel. Ini salah satu hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu apa penyebabnya, kata Rasulullah? Mereka yang dalam keadaan sedih itu karena belum kenal siapa aku. Orang kalau kenal pasti lain. Contoh, kita ditanya, paling seneng nasi apa? Oh, nasi kebuli. Tapi kalau kita ditanya, ya Allah, ini ada nggak kein. Tolong di mute yang lagi ngomong itu, tolong ditutup. Jadi kalau kita bilang makanan yang paling disukai apa? Nasi kebuli. Tapi setelah itu ditanya, pernah nggak masak nasi kebuli? Belum. Aneh atau enggak? Aneh. Lu belum pernah ngerasain kok bilang gitu. Lu katanya orang. Anda sendiri tahu nggak? Maka tidak akan sayang nasi kebuli. Kita harus kenal. Kita senang sama pemain bola si A. Ya. Anda pernah lihat? Belum. Lalu bagaimana Anda katakan bahwa Anda cinta sama dia? Banyak di antara kita seperti itu. Kita mengatakan cinta sama Rasulullah. Nggak ada yang nggak datang nggak cinta sama Rasulullah. Tetapi sejauh mana cintanya? Semakin Anda mengenal Rasulullah, semakin banyak Anda membaca sifat Rasulullah, semakin mulia. Oleh karena itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan apa? Setiap maulid dibaca, aku menambah iman, aku menambah senang, semakin cinta kepada Rasulullah. Jadi nggak bisa seperti kita asal. Cinta sama Rasulullah, cinta. Pernah kenal? Belum. Pernah ngimpi? Belum. Pernah, semua belum. Ini namanya cinta palsu. Oleh karena itu kenal. Jangan Anda lalai daripada Anda nganggur, chatting, WA. Baca itu buku Rasulullah. Baca. Semakin banyak Anda mengenal Rasulullah, semakin Anda akan cinta dengan beliau. Witing tresno jalaran saka kulino. Kalau Anda semakin sering mengenal Rasulullah, sering membaca, coba kita lihat baca di dalam maulidnya. Setiap Anda baca, kata Habib Ali, pasti kalau kalian akan masuk itu ke dalam hati kita. Ini yang paling utama. Sekarang kita lihat, Masya Allah, Pak Sumeno baik. Semua yang hadir di sini, semua orangnya baik. Mas Widi baik, semua yang hadir baik. Tapi baiknya sejauh mana? Dibandingkan dengan Rasulullah, nggak ada. Yang bilang tidak ada siapa? Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun. Wa bil mu'minina Raufur Rahim. Siapa yang bisa mencintai lebih dari Rasulullah? Kita tidak ada apa-apanya mencintai beliau. Kalau dibandingkan dengan cinta beliau kepada kita. Kebayang kalau ada orang yang Anda cintai. Anda lihat aja senang, kepingin mendekat. Kepingin mendekat. Sekarang kita aneh. Kita mengenal Rasulullah. Rasulullah begitu sayangnya sama kita. Tetapi kenapa? Kok hati kita ini belum mendekat? Boro-boro kita meniru. Belum. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan? Kenapa manusia hidup itu tidak mungkin bisa hidup kecuali meneladani? Anda mau buat rumah, ada maket. Anda mau buat kapal, ada kapal kecil dibuat dulu. Apa saja, Anda mau buat pencakar langit, mau buat jembatan, dibuat dulu kira-kira ukuran kecilnya. Itu namanya apa? Untuk contoh. Bagaimana kita mau hidup kalau belum ada contohnya? Sedangkan Allah memberi contoh apa? Sebaik-baiknya makhluk. Kurang apa? Ada di antara kita masih mencintai yang lain. Sedih, ini aneh. Aneh. Oleh karena itu tidak ada sedih, tidak ada duka cita. Habib Ali mengatakan kalau kalian udah cinta sama Allah sama Rasul, gak mungkin itu kalau kecewa berarti Anda salah hidup. Perbaiki. Coba kita lihat bagaimana rasa sayangnya Rasulullah SAW. Ketika beliau sakit, yang saya katakan itu sakit kita di dunia ini, separuh sudah diambil Rasulullah. Ketika Sayyidina itu datanglah Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau mau keluar kota. Mampir dulu tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira kalau bahasanya sekarang, saya mau jalan keluar kota. Tolong doa, muliakan saya. Senyum Rasulullah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar mau mendekat Rasulullah, mau nyium tangannya. Nggak bisa. Kenapa engkau nggak mendekat, hai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku melihat engkau sakit panas. Aku mendekat ke badanmu, aku sudah panas, nggak bisa. Aku mau mendekat saja nggak bisa. Aku kepingin mencium tanganmu, tapi panas sekali. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku telah minta kepada Allah agar seluruh penyakit umatku ditimpakan dahulu kepadaku. Jadi kalau kita panas, Habib Ali mengatakan sebagian besar sudah diambil sama Rasulullah. Kalian jangan mengeluh. Karena Rasulullah begitu sayang kepada kalian, kata Habib Ali. Bagaimana kita? Kemudian Sayyidina Abu Bakar diminta sama Rasulullah. Ya Abu Bakar, tolong ambilkan selimut itu untuk aku. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahan mendekat karena begitu panas di dalam badanmu. Kemudian Rasulullah mendoakan Sayyidina Abu Bakar dengan mata berlinang yang tidak pernah biasanya demikian. Rasulullah menjenengi Sayyidina Abu Bakar. Ternyata tidak bisa menangis Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berangkat. Kita nggak tahu ada apa. Kemudian setelah kita tahu ternyata apa? Itulah penampilan Sayyidina Abu Bakar terakhir dengan Rasulullah. Karena Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah tidak ada, dia ada di luar kota. Ketika Sayyidina Rasulullah dalam keadaan lemah sakit. Kemudian Rasulullah mendekat waktu subuh. Sayyidina Abu Bakar ketika tengah malam pun datang. Kemudian pagi-pagi langsung menuju ke masjid Rasulullah. Dilihat sahabat di luar. Tidak ada yang berani, semua menundukkan kepala. Ada apa ya sahabat? Rasulullah sedang sakit, hai Abu Bakar. Rasulullah sakit. Kemudian Rasulullah tergelimpang di tempat pembaringan. Maka datanglah anak yang paling dicintainya. Sayyidatul Fatimah. Hei ayahku, kenapa engkau sakit? Apa jawab Rasulullah? Aku rela, aku ridho yang demikian. Sebagai apa? Sebagai sesuatu yang diberikan Allah agar kelak umatku tidak mengalami seperti aku. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita? Semakin kita tahu, semakin kita cinta. Kemudian ada ketok-ketok di depan pintu. Hei anakku Fatimah, tolong bukakan pintu. Ada tamu. Rasulullah sudah tahu siapa tamunya. Tetapi tidak mengatakannya kepada Sayyidina Fatimah. Maka dibukalah pintu. Kemudian disampaikan, aku ingin mengunjungi Rasulullah. Beliau sakit. Ya, sampaikan aku utusan Allah.
Maka Sayyidah Fatimah masuk mendekati Rasulullah yang sedang sakit. Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya Rasulullah, ada tamu yang aku belum pernah melihatnya sekali ini. Baru pertama kali ini. Tapi ketika aku ditanya siapa? Aku ingin menemuimu, ingin menemui engkau ya Rasulullah. Suruh masuk, hai Fatimah. Bukankah dia orang asing ya Rasulullah? Betul. Ketahuilah, dia yang akan memisahkan aku dengan engkau. Dialah malaikat Israel. Kata Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat Israel pun masuk. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Hai Israel, apakah sudah waktunya? Aku tidak pernah bicara ya Rasulullah. Kecuali aku diutus kepadamu untuk menawarkan. Yang lain aku belum pernah menawar. Langsung aku ambil. Tetapi Allah mengatakan, sampaikan pada Rasulullah salamku. Apakah dia sudah mau untuk menghadap aku? Hanya kepadamu aku disuruh mencarikan penawaran. Yang lain tidak ada. Kemudian Rasulullah tersenyum. Sayyidina Fatimah melihat kalimat Rasulullah bahwa dia yang bakal misahkan. Maka Sayyidina Fatimah menangis. Sayyidina Aisyah melihat dari jauh. Tetapi justru Rasulullah dalam keadaan sakit. Maka wajahnya mendekat kepada Sayyidina Fatimah. Sambil tangannya merangkul anaknya. Kemari, kemari, hai sayangku. Dipeluklah Sayyidina Fatimah. Aku tidak mau ya Rasulullah. Rasulullah senyum, sabar kamu. Dia sebentar lagi akan mengambil aku atas perintah Allah. Kemudian Sayyidina Fatimah semakin menangis. Dibisikkan setelah itu. Setelah dibisikkan Sayyidina Aisyah melihat. Maka Sayyidina Fatimah tersenyum. Bahkan giginya sampai terlihat. Ada apa gerangan? Setelah Rasulullah apa kata Sayyidina? Aku tidak akan menceritakan ini kecuali nanti Rasulullah sudah nggak ada. Setelah Rasulullah, Sayyidina Aisyah menawar. Hai Fatimah, apa dulu yang membuat kamu menangis kemudian kamu tersenyum? Maka Rasulullah membisikkan aku. Hai anakku, engkau yang paling pertama. Aku minta kepada Allah. Supaya engkau menyusul aku. Sayyidina Fatimah waktu itu diam. Kemudian Rasulullah minta kepada Sayyidina Ali. Bersama sahabat Mu'ad, maka diangkatlah Rasulullah untuk keluar pintu. Sambil Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sholatlah, biarkan Abu Bakar akan memimpin kalian. Maka Rasulullah SAW ketika mereka sudah melaksanakan awal dari sholat, Rasulullah dipapah untuk mendekat kepada Sayyidina Abu Bakar jadi makmum. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mundur untuk menghormati Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Akif ya Abu Bakar, berhenti kamu, jangan mundur. Kamu imam. Maka setelah selesai salam, Rasulullah mengatakan apa? Hai sahabat-sahabatku, nasihat Rasulullah. Janganlah kalian pernah menyakiti orang, siapapun dia. Jangan sekali-kali. Sebab Allah akan menghukum kalian. Walaupun seekor semut yang sengaja kamu matikan, kelak Allah akan menjadikan semut itu beribu-ribu kali besarnya. Dan kamu menjadi kecil. Kemudian semut itu akan membalas. Siapapun yang pernah menyakiti akan dibalas. Bahkan kambing yang bertanduk akan dibalas. Dulu dia menyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Sampai sebegitu. Kemudian Rasulullah sambil dipapah. Rasulullah mengatakan, oleh karena itu aku sebentar lagi akan menghadap Allah. Aku mohon, jangan kalian ada yang tidak mengucapkan, siapa di antara kalian yang dulu pernah aku sakiti? Siapa yang dulu pernah aku sakiti? Tolong mengacungkan tangan supaya membalas aku. Saat itu sahabat semua menangis. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Kemudian apa yang terjadi? Salah satu sahabat yang bernama Ukasyah,
Dia mengangkat tangan, ya Rasulullah, aku dulu pernah kau sakiti. Rasulullah tersenyum. Kemari Ukasha. Sahabat lainnya marah. Bagaimana orang yang paling menyenangi diri kita akan dibalas. Maka apa kata Rasulullah? Hei Ukasha, silakan balas sebelum aku dipanggil Allah. Aku takut keadaan itu. Sahabat semua, Sayyidina Umar mengeluarkan pedang. Sayyidina Abu marah semua. Apa kata Rasulullah? Kalian jangan ikut campur. Ini masalah berat. Aku peringatkan kalian, jangan pernah di dunia ini menyakiti orang lain sekecil apapun. Biarkan mereka membalas di dunia. Jangan sampai nanti kita dibalas di akhirat. Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika sholat, perutku besar. Waktu engkau meluruskan shaf, engkau memukul aku perutku. Sahabat marah. Bahkan mereka, hei Ukasha, balaslah aku, jangan Rasul kita. Apapun, sekuat apapun. Rasulullah mengatakan, jangan kalian ikut campur. Hei Ukasha, majulah kemari. Silakan balas, diberikan tongkat. Ukasha bilang, aku dulu waktu kau pukul bukan pakai ini, tetapi pakai rotan. Kemudian apa kata Rasulullah? Hei sahabat Bilal, pergilah kamu kepada istriku, kepada anakku Fatimah. Mintakan rotan yang masih ada di kamarku. Maka Sayyidina Bilal berangkat ke dalam rumah Sayyidina Fatimah. Setelah dimintakan rotan itu, Sayyidina Fatimah menanya, "Hai Bilal, ada apa yang terjadi?" Bilal pun menangis. Rasulullah minta supaya segala sesuatu yang pernah terjadi dibalas. Ternyata ada sahabat Ukasha yang dulu katanya pernah disakiti Rasulullah dengan rotan ini. Sayyidina Fatimah pun menangis lagi. Apa kurang cukup ayahku? Apa kurang cukup ayahku menyayangi kalian? Yang dulu kalian dalam keadaan kafir. Kalian menjadi beriman. Dulu dalam keadaan kalian berperang satu sama lain. Ayahku yang menyatukan. Tetapi kenapa teganya ketika ayahku sakit, kalian masih mau balas? Bilal pun tidak bisa bicara apa-apa. Kemudian katakan, hai Bilal, kepada Ukasha, biar aku anaknya yang dipukul, jangan ayahku. Bayangkan sebaik itu Rasulullah kepada kita, masih akan disakiti. Kemudian Bilal pun memberikan tongkat itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, hai Ukasha, ambillah tongkat dari Bilal. Pukullah aku segera sebelum aku dipanggil Allah. Kemudian sahabat saling menangis, saling bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Sekejam kita terhadap Rasulullah. Rasulullah telah membalas kita kebaikan yang banyak yang tidak kita bisa hitung. Hai Ukasha, sahabat saling berbicara satu sama lain. Ukasha pun dengan tegas mengatakan apa? Ya Rasulullah, ketika engkau memukul aku tidak punya baju. Aku minta aku akan membalas kamu. Lepaslah bajumu. Dalam keadaan sakit, dilepaslah oleh Sayyidina Ali baju Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei Ukasha, sekarang sudah tersiap untuk kamu. Apakah ini belum setimpal dengan sakit yang kau rasakan? Sayyidina Ukasha mengatakan, ya Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sudah dibentangkan dadanya untuk dipukul oleh Ukasha, Ukasha melemparkan tongkatnya, memeluk Rasulullah. Memeluk Rasulullah. Kemudian apa? Membuka bajunya dan menempelkan badannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tahu apa yang dikatakan Rasulullah, hai sahabatku, Ukasha ini orang pandai. Ukasha ini orang pintar. Hai Ukasha, apakah kamu belum puas? Dulu engkau mendapat jaminan oleh Rasulullah. Aku sudah mendapatkan jaminan Rasulullah. Tapi aku akan yakin hari ini. Karena aku tahu ya Rasulullah, siapa yang menempelkan dengan keringatmu tidak akan tersentuh api neraka. Rasulullah mengatakan,
Ukasa pintar, Ukasa pintar. Maka dengan perlahan-lahan sahabat pun mengetahui saling menangis. Karena tahu benar bahwa Rasulnya ini akan segera kembali kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW memakai baju kembali, kemudian dituntun oleh para sahabat masuk ke dalam rumah. Saat itu ada yang di rumah yang menerima siapa? Sayyidina Aisyah sama Sayyidina Fatimah. Dibaringkan Rasulullah. Setelah dibaringkan, apa yang diucapkan? Hai malaikat Israel, kini sudah tiba waktunya. Engkau mengambil ruhku. Malaikat Israel pun siap. Aku tidak akan kecuali kau yang memberi izin. Oke, kata Rasulullah. Aku mau bertanya. Aku setiap hari ketemu dengan kekasihku, Malaikat Jibril. Tetapi kenapa hari ini justru dia tidak ada? Hai Malaikat Israel. Ya Rasulullah, siapa yang tega melihat engkau akan kesakitan? Tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali sakit ya Rasulullah. Sehingga malaikat Jibril tidak berani menemui engkau. Dia ada di luar menangis ya Rasulullah. Panggilkan dia terlebih dahulu. Maka dipanggil masuklah malaikat Jibril. Ditanyakan pada Rasulullah, "Hei Jibril, kenapa engkau tidak menemui aku?" Ya Rasulullah, tidak ada yang aku cintai setelah Allah kecuali engkau. Bagaimana aku melihat engkau akan kesakitan? Aku tidak tega ya Rasulullah. Kalau begitu katakan kepada Allah, walaupun Allah sangat mendengar. Aku ingin orang yang dalam sakaratul maut ini sakitnya diberikan kepada aku terlebih dahulu. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, dari umatmu yang paling kecil ketika dia akan sakaratul maut, yaitu seperti ditonjok oleh apa? Oleh bambu sebanyak 1000. 1000 daripada tombak. Rasulullah pun diam. Kalau gitu, hai malaikat Jibril, aku akan segera menemui Allah, tetapi tolong sampaikan, apa jaminan untuk umatku? Apa jaminan untuk umatku? Kemudian malaikat Israel, walaupun Allah tahu memberitahu, sampaikan kepada kecintaanku bahwa engkau akan bertemu dengan seluruh umatmu nanti di surga. Kemudian Rasulullah SAW mulai senyum. Ketika Rasulullah senyum, melihat Sayyidina Aisyah, kemudian mengatakan kepada Aisyah, sambil melihat Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, yaitu adiknya Sayyidina Aisyah, yang sedang memegang siwak. Maka tolong mintakan dengan Abdurrahman. Dimintakanlah siwak dari Abdurrahman, kemudian dipotong ujung daripada siwak itu, supaya siwak itu baru. Setelah itu digigit-gigit oleh Sayyidina Aisyah, agar ujungnya lembut, kemudian dipakai oleh Sayyidina Aisyah. Setelah dipakai diberikan kepada siapa? Kepada Rasulullah, karena Aisyah sudah tahu. Inilah amal terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena aku akan menghadap Allah, maka aku harus bersiwak. Maka dibersihkan. Setelah dipakai, maka diserahkan lagi kembali kepada Sayyidina Aisyah. Kemudian apa yang terdengar? Rasulullah mengucapkan perlahan-lahan sambil memanggil Sayyidina Ali. Apa yang didengar oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menempelkan telinganya kepada Rasulullah. Karena ingin mendengar dengan jelas. Hei Ali, sampaikan kepada umatku, jangan sekali-kali seorang ayah atau ibu mengucapkan kalimat jelek kepada anaknya. Karena semua yang diucapkan orang tua akan diterima oleh Allah. Yang kedua, hei Ali, bayarlah upah. Bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Yang ketiga, jangan sekali-kali umatku meninggalkan sholat. Karena sholat itulah yang paling utama.
Rasulullah mengucapkan ini dengan suara kecil. Kemudian setelah itu pelan Rasulullah sambil melihat Sayyidina Fatimah di sekeliling, melihat Aisyah istrinya. Kemudian matanya Rasulullah mulai meredup. Maka terdengarlah dari langit gemuruh. Suara para malaikat turun semuanya ke dalam bumi. Untuk menyambut ruh Rasulullah. Untuk dibawa kepada Allah. Uliyin. Maka terdengarlah suara gemuruh. Apa ucapan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka Rasulullah perlahan-lahan ruhnya keluar. Terlihat di luar semua sahabat menangis. Begitulah suasana bagaimana kecintaan kita. Ketika meninggalkan dunia pun selalu memikirkan kita. Bagaimana kita tidak cinta. Tetapi kalau kita tidak mengenal, tidak akan pernah meresap dalam hati. Insya Allah melalui acara maulid-maulid seperti ini, kita akan mendengarkan sesuatu. Cerita-cerita mengenai Rasulullah. Yang insya Allah semakin menambah kita cinta kepadanya. Karena Habib Ali mengatakan tidak ada jalan yang paling utama menuju Rasulullah kecuali mencintai Rasulullah. Tidak ada jalan utama menuju Allah kecuali cinta kepada Rasulullah SAW. Insya Allah tidak akan kalian pulang dari tempat ini kecuali kita akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan barokah, rahmat. Apa saja yang ada kebaikan-kebaikan akan diberikan. Karena apa? Allah begitu sayang kepada kita. Bahkan Rasulullah pun sayang kepada kita. Tidak ragu kita duduk di tempat ini tidak akan membawa sedih dan susah. Tapi insya Allah akan dikabulkan segala hajat. Saya pun yakin insya Allah dengan selesainya maulid ini, seluruh penyakit corona akan dihilangkan dari muka bumi. Seluruh hajat kita akan dikabulkan. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, kesalahan kami. Selama ini kami kurang mengenal-Mu dan mengurang kenabian-Mu. Oleh karena itu berikan izin kepada hati kami, agar kami dapat dekat kepadamu dan dekat kepada Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, muliakan Nabi kami, yang sangat mencintai kami, yang kami belum pernah dapat balas. Balaslah dia dengan sebaik-baik balasan. Ya Allah, muliakan orang-orang tua kami, guru-guru kami, wabil khusus Al-Habib Anis yang pernah datang ke tempat ini. Habib Hussein, Habib Alwi, seluruh keluarga Habib Hasan yang pernah menghadiri suasana ini. Mudah-mudahan walaupun mereka hari ini tidak dapat, Kau muliakan dia di dalam kehidupannya, di dalam kuburnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Muliakanlah ayah-ayah kami yang telah menunjukkan kami kepada kami sehingga kami dapat duduk di tempat ini. Ya Allah, jagalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Peliharalah kami, anak kami, keluarga kami, baik yang hadir maupun yang berhalangan, agar kami selalu dalam ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyaniya sallallahu ala manawahibna ali wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.